kabar? Kita jumpa lagi dalam channel Paroki Santo Yakobus Mariso. Tema kali ini sangat menarik bagi orang muda, yaitu pacaran ala Katolik. Orang muda Katolik adalah anak Allah yang dipanggil untuk menjadi kudus dalam segala hal. Sebagaimana dinyatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 16. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sahabat muda yang terkasih, usia muda tidak harus menjadi tidak matang dalam iman. Justru sedari muda kita belajar apa yang benar dan apa yang baik, yang akan mengarahkan kita menjadi manusia dewasa yang seutuhnya dalam kepenuhan kasih dan dalam iman kepada Allah. Dalam kitab suci, Dia mengajarkan sikap-sikap yang baik dan terpuji menyangkut relasi kita dengan lawan jenis. Apakah pacaran itu? Pacaran itu indah, jatuh cinta itu selangit, berjuta rasanya, itu kata syair lagu. Dalam hubungan pacaran yang baik, harus ada unsur yang menjaga kelestarian dan mematangkan tujuannya tercapai. Di antaranya adalah kesetiaan, kejujuran, saling menghargai, saling menghormati, tanggung jawab, dan komitmen. Mengapa kita harus pacaran terlebih dahulu? Berpacaran terlebih dahulu adalah langkah awal sebelum jenjang perkawinan. Motivasi yang benar dalam berpacaran mengenalkan Anda keputusan berpacaran dengan sehat dan mencapai tujuannya. Pacaran yang sehat didasari oleh kasih yang tulus dan kebutuhan untuk menemukan pasangan hidup yang tepat, di mana kedua insan berusaha untuk saling mengenal pribadi satu sama lain. Pacaran yang baik itu bagaimana? Karena tujuannya adalah menemukan pasangan hidup yang tepat. Sebelum memasuki jenjang perkawinan dan membentuk keluarga yang bahagia, pacaran yang sehat itu melibatkan sebuah proses untuk saling mengenal, saling mengerti satu sama lain, mengembangkan sikap saling menerima kelemahan dan kelebihan satu sama lain, latihan untuk mengendalikan diri dan bertanggung jawab. Proses yang demikian itu memerlukan kematangan pribadi yang pada gilirannya juga mengembangkan dari dua insan yang berpacaran. Aspek-aspek yang dipelajari dalam sebuah proses untuk saling mengenal itu adalah: pertama, belajar untuk mencintai. Kedua, belajar untuk membedakan hak dan kewajiban. Dan ketiga, belajar menjadi realistis. Sahabat muda yang terkasih, apa yang dikehendaki Allah dalam pacaran yang sehat? Hal kemurnian, baik dalam kata-kata, pikiran, terutama tindakan, adalah hal yang sangat penting dalam berpacaran. Sedapat mungkin hindarilah hiburan yang tidak sehat dalam musik, buku, film yang menyajikan sensualitas. Jika mungkin, carilah kegiatan berdua dalam lingkup gereja atau kegiatan pengembangan diri bersama untuk mempersiapkan masa depan kalian. Karena kegiatan yang positif memanfaatkan energi masa muda yang berlimpah kepada penyaluran yang sehat. Selama kasih dan iman kita selalu dibentengi dengan doa-doa kepada Allah, sering merenungkan sabdanya dan orientasi kepada masa depan, cobalah untuk berdoa berdua. Kedatang kepada Allah dengan tulus, mohon kekuatan untuk bertahan dalam niat untuk menjaga kemurnian. Semakin baik jika kita memperkaya dan menguatkan motivasi kita untuk membaca kisah hidup para Santa Kudus, yaitu menjaga kemurnian hidupnya. Misalnya kisah Santa Ana, Santa Maria Goretti. Kita mohon juga perantaraan beliau untuk bertahan dalam kemurnian. Sahabat muda yang terkasih, maka berkaitan dengan usaha untuk menjaga kemurnian itu, ada aspek yang lain yang tak kalah penting untuk menjaga pertimbangan dalam berpacaran adalah menemukan pasangan yang seiman. Dan kitab suci menerangkan hal ini di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat di antara Kristus dengan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya?
Iman merupakan nilai dasar yang menopang hidup kita. Perbedaan yang menghayati nilai-nilai dan hidup akan sangat menyulitkan pasangan muda-mudi untuk menjalani tantangan kehidupan. Kamu sebagaimana telah dinyatakan di atas, hidup tidak selalu dan selamanya mudah dan terasa manis. Dalam berbagai persoalan hidup, terutama dalam mengarungi bahtera rumah tangga kelak, iman yang sama membuat tantangan kehidupan bisa diatasi berdua dengan kekuatan yang lebih baik dan terpadu, serta kesamaan dalam memandang nilai-nilai iman dan kehidupan. Selebihnya iman yang berbeda, bahkan gereja yang berbeda, berpotensi menumbuhkan masalah lain juga, misalnya dalam hal mendidik anak-anak dan melakukan penghayatan devosional sehari-hari sampai relasi dengan keluarga besar. Maka sangat dianjurkan para orang muda Katolik untuk bijaksana dan proaktif dalam memperluas pergaulan dengan teman-teman seiman dalam gereja Katolik. Mungkin aneka kegiatan di gereja, di lingkungan tempat tinggal maupun di sekolah ataupun di kampus dapat menjadi sarana yang sangat baik untuk menemukan calon pasangan hidup dari kalangan yang seiman dalam gereja Katolik. Dan jangan lupa berdoalah selalu agar Tuhan membimbing kita untuk menemukan pasangan yang tepat pada waktu yang tepat seturut kehendaknya. Semoga demikian. Amin.